Melihat pengaturan ini, Kechan di samping merenung sejenak. Bukankah itu terlalu berlebihan, kakak? Kedan shook his head directly. Kakak kedua, apa yang kamu bicarakan? Orang yang aku hargai. Apa yang terjadi dengan kompetisi yang membosankan di depan? Kechan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, menjelaskan. Tidak, maksudku adalah, jika itu diatur dalam pertempuran penentuan 8 orang terakhir, apakah itu akan sedikit menggertak anggota klan kita? Bukannya kamu tidak tahu seberapa banyak Feng Tianxing memiliki pikiran dan triknya, itu Dao Ruang. Mulut Kedan sedikit berkedut. Tampaknya melihat dengan cara ini memang terlalu berlebihan, tetapi itu bukan karena pengaturannya sendiri, tetapi karena Feng Tianxing ingin mengalahkan ke-8 anggota suku untuk 1 putaran, dan setelah 4 yang terkuat ditentukan, dia harus mengalahkannya. Sukunya sendiri untuk 2 putaran lagi. Menambahkan semuanya, pemain peringkat kedua akan menderita 3 putaran pemukulan. Ini, Kedan buru-buru merevisi urutan yang baru saja dia tulis, dan melemparkannya langsung ke pertarungan terakhir 4 besar. Dengan cara ini, tempat kedua pun hanya perlu dikalahkan 2 kali. Nah, 2 pemukulan. Kekuatan Feng Tianxing Ming di permukaan hanya di puncak alam tubuh hancur, dan dia memiliki kesempatan Dao Surgawi untuk mencapai puncak, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan alam transformasi kepompong. Dan bahkan talenta muda dari keluarga Ke yang berpartisipasi dalam kompetisi hanya berada di puncak alam transformasi kepompong. Alam transformasi kepompong bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memahami Dao. Kemenangan Feng Tianxing hampir merupakan masa depan yang dapat mereka ramalkan. Dan dia juga membuat beberapa persiapan khusus, berniat menarik Feng Tianxing ke rumah Ke setelah kompetisi seni bela diri selesai. Di sisi lain, Feng Tianxing dan kedua sedang mengobrol. Tanpa melihat suku, penampilan Kedo akhirnya kembali ke penampilan sebelumnya. Bukankah kamu mengatakan kamu menyukai gadis-gadis Bainen sebelumnya? Mengapa kamu berubah pikiran sekarang, dan kamu berinisiatif untuk melamar? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan cepat. Apa yang kamu bicarakan? Sekarang kehampaan begitu kuat, yang kusentuh hanyalah ikan sembrono. Aku butuh pendukung yang kuat. Kedo tidak kesal, dia hanya memutar matanya. Dia tidak percaya pada apa yang dikatakan Feng Tianxing, dan beberapa kata dari mulut orang ini serius. Terlebih lagi, dia juga mengerti sekarang bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan, tetapi sama sekali tidak bisa dikatakan. Hei, bagaimana kabar anak haram yang kamu adopsi baru-baru ini? Feng Tianxing memberinya tatapan kosong. Anak haram apa? Itu Liang Sheng, putra Laksamana Liang, dan tidak ada hubungannya denganku. Mata Kedo berbinar. Dari tanggapan Feng Tianxing, dia melihat banyak hal, dan tiba-tiba mengangguk setelah memikirkannya. Kamu ingin memenangkan para Laksamana itu, jadi kamu datang ke sini khusus untuk berakting? Feng Tianxing hanya sedikit mengangguk. Kedo tertawa aneh untuk beberapa saat. Kalian tidak dapat melihat bahwa Anda memiliki banyak pemikiran. Anda harus mempersiapkan lebih banyak untuk kompetisi seni bela diri keluarga itu. Putra tertua dari keluarga paman keempat kemungkinan besar akan menang kali ini. Saya mendengar bahwa dia telah mencapai puncak kepompong untuk waktu yang lama. Ini adalah waktu yang lama sebelum kelahiran kembali. Hanya selangkah lagi, Feng Tianxing pura-pura terkejut. Kalau begitu dia sangat kuat, Kedo memberinya tatapan kosong. Jika dia hanya kuat, aku tidak akan menunjukkannya padamu sendirian dan memberitahumu bahwa Venerable Realm adalah kekuatanmu saat ini. Apa yang kamu lakukan secara membabi buta? Mereka yang dapat menggunakan sarana Dao akan berada di alam yang mulia bagaimanapun caranya. Jangan berpura-pura bodoh di depanku. Yang ingin kuberitahukan padamu adalah putra tertua paman keempat, Ke Wuxi, suka menyimpan dendam terhadap orang lain, dan dia sudah mengancam akan menjadi juara kali ini. Akan sulit jika kamu menjadi musuh bersamanya. Feng Tianxing menjawab tanpa berpikir. Apa hubungannya denganku? Apa menurutmu aku akan cukup bodoh untuk menghajar semua keluarga muda Ke? Kedua membeku sesaat, dan tiba-tiba memuntahkan seteguk air. Kamu tidak berniat memenangkan tempat pertama hanya untuk bersenang-senang. Tidak. Itu hanya wajah yang familiar. Apa-apaan, bisakah kamu terlihat seperti setan? Tidak peduli seperti apa penampilanmu. Kedua hampir kabur, hanya mencoba membujuk Feng Tianxing. Secara alami, Feng Tianxing tidak mendengarkan sepatah kata pun. Memang, dalam kontes seni bela diri yang diadakan di dalam keluarga Ke, dia bisa menang dengan mudah, bahkan tanpa menggunakan kekuatan besar apapun, dan dia bisa mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri. Tapi hanya dia yang tidak mau melakukannya. Begitu dia melakukannya, dia akan berdiri di seberang semua anggota keluarga Ke. Meskipun iblis mengagumi yang kuat, beberapa orang akan diyakinkan setelah kemenangan mereka, tetapi mereka yang tidak yakin juga akan tetap tidak puas. Setan menghargai kemuliaan, dan kemuliaan milik keluarga Ke, tetapi telah diganggu oleh dirinya sendiri. Di mana hal ini membuat keluarga Ke kehilangan muka? Ini bukan hasil yang diinginkan Feng Tianxing. Yang dia butuhkan adalah prestise yang dapat berkumpul di sekitarnya setelah keluarga Ke kehilangan yurisdiksinya.
Ini adalah prestise bahwa ketika seseorang menyebutkannya, itu akan disahkan dengan suara bulat. Ini jauh dari mampu melakukannya sendiri. Melihat postur kedua yang berceloteh, Feng Tianxing merasa sedikit pusing. Awalnya, dia ingin menghindari omelan putri kaisar iblis yang merindukan kekasihnya. Tetapi dia tidak menyangka akan diomeli oleh Kedo ketika dia datang ke sini. Saya punya pengaturan sendiri. Anda dapat yakin dan menonton. Masuk, Si Yeming. Aku agak ingin berangkat sekarang. Masih ada beberapa hal di yurisdiksi yang belum ditangani. Biarkan aku memberitahumu. Setelah menemukan alasan, Feng Tianxing dan Si Yeming bersekongkol bersama. Kedo menghentakkan kakinya dengan marah. Feng Tianxing, jangan menyesalinya untukku. Dengan marah menjatuhkan kalimat ini, Kedo langsung meninggalkan halaman, dan kemudian mulai mengabarkan kepada suku bahwa Feng Tianxing menghargai kompetisi seni bela diri ini, mengatakan bahwa dia harus menjadi yang pertama. Berita ini hanya bisa dianggap sebagai berita untuk paman lain, tetapi langsung meledak di rumah paman keempat. Ketika Koushi mendengar berita itu, dia tiba-tiba menjadi kasar dan menamparkan meja. Bajingan macam apa Feng Tianxing, berani berteriak di depanku. Deru ini langsung membuat khawatir paman keempat kedua. Sebagai sesepuh, dia datang ke sini untuk berbicara dengan Tuan Kewu untuk pertama kalinya, ingin mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Lagi pula, ini adalah pernikahan yang disetujui oleh hampir semua anggota klan, jadi jangan diganggu oleh Koushi. Tapi dia masih datang terlambat, Koushi sudah berangkat, dan dengan cepat mengirim orang untuk mengepungnya, tetapi pengepungan juga gagal. Paman keempat tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru meminta Kedan untuk membicarakannya. Bersembunyi di bawah balok sempit, Koushi melihat orang-orang yang dikirim ayahnya untuk menghentikannya. Tentu saja dia tahu bahwa ayahnya pasti akan menghentikannya, dan bahkan jika dia bergegas ke tempat Feng Tianxing, dia akan dihentikan oleh para tetua klan sebelum pemenangnya diputuskan. Jelas, ini bukan hasil yang dia inginkan. Jadi dia dengan sengaja melewati setan-setan yang datang untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia turun, mengganti pakaiannya, dan berjalan perlahan dengan setan-setan biasa itu, sampai ke kediaman Feng Tianxing, dan kemudian dengan santai sebuah belati yang dibungkus surat dilemparkan ke kediaman Feng Tianxing. Dengan sekejap, Feng Tianxing menangkap belati di udara. Dia sudah tahu tentang Koushi, dan dia sudah lama menunggu tantangan ini.